kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan 4 pilar kebangsaan. Sebelum kami mulai penjelasan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kak Desinca Angelina, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Zabiar Eskaverano, nomor absen 33. Saya Raihan Alfito Faris, nomor absen 21. Saya Ibu Tendra Adiputra, nomor absen 15. Saya Anggita Firdausia, nomor absen 4. Dan saya Made Sinta Briarsini, nomor absen 19. Sekian perkenalan dari kami, kita langsung masuk ke pembahasan yuk. Ya, saya di sini akan menjelaskan definisi dari 4 pilar. 4 pilar kebangsaan disebut juga soko guru atau penyangga yang kokoh. Dengan tujuan menjadikan rakyat Indonesia merasa adil, nyaman, aman, sejahtera, dan tentram. Dan terhindar dari gangguan dari baik luar negeri ataupun dalam negeri. Dalam bahasa asing, 4 pilar merupakan berarti belief system, yang artinya menjadi kepercayaan landasan seluruh warga Indonesia yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 pilar kebangsaan ini dicetus oleh Taufik Yemas yang saat itu menjabat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada periode 2009-2014. Ia mengatakan 4 pilar merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nilai-nilai luhur itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengamalan nilai-nilai 4 pilar diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi dari nilai-nilai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Tugas untuk memasyarakatkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan bukanlah hal yang sederhana, tapi membutuhkan dukungan dan teladan dari berbagai komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara. Oleh karena itu, berbagai wacana baik dari unsur pemerintah maupun organisasi politik dan masyarakat mulai mengungkap bahwa dalam kehidupan berbangsa bernegara terdapat kesepakatan yang disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sekarang saya akan menjelaskan salah satu dari keempat pilar kebangsaan Indonesia, yaitu UUD 1945. Nah, UUD 1945 pertama kali disusun rancangannya pada tanggal 29 April 1945. Untuk membuat UUD 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sengaja dibuat. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 dibentuk dan diketahui Panitia 9 merancang Piagam Jakarta dan kemudian menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baru pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat mengukuhkan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila yang luhur tertuang dalam norma yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Norma Konstitusi UUD 1945 menjadi acuan pembentukan karakter bangsa. Keberpihakan nilai luhur dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia
untuk mempertahankan pembukaan Indonesia bahkan tidak mengubahnya. Adapun 4 alasan komitmen untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada norma dasar universal negara Indonesia bagi tegaknya negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar mencakup mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia, khususnya bentuk negara dan sumber dan sistem pemerintahan. Yang keempat atau yang terakhir, terdapat nilai yang sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dan dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama, kata panca dan kata sila. Kata panca sendiri berarti 5, sedangkan kata sila berarti prinsip. Jadi, Pancasila merupakan 5 prinsip yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kelima prinsip tersebut tercantum juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, kelima prinsip tersebut ialah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun beberapa alasan mengapa Pancasila ini diangkat sebagai salah satu pilar kebangsaan negara Indonesia. Yang pertama, karena Pancasila merupakan sesuai dengan kondisi negara Indonesia, yaitu yang pluralistis dan negara yang besar. Yang kedua, karena Pancasila dapat mengakomodasi berbagai keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Serta yang ketiga, Pancasila ini memiliki konsep, prinsip, serta nilai yang kristalis yang terdapat pada sistem di wilayah-wilayah Indonesia yang menjamin kokohnya Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke NKRI. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada UUD 1945, tepatnya pasal 1 ayat 1, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Dalam proses pembentukan karakter bangsa diperlukan komitmen yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, hal yang dapat kita lakukan meliputi: pertama, cinta tanah air harus dikembangkan dalam pembentukan karakter bangsa. Kedua, ada pembentukan karakter bangsa harus melalui pengembangan sikap demokratis. Ketiga, ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keempat, ada pembentukan karakter bangsa harus dalam konteks menghormati persatuan dan kesatuan, bukan memecah belah NKRI. Ya, kemudian kita masuk ke materi Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun Bhina artinya pecah, Ika artinya itu, Tunggal artinya satu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecah itu satu. Slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke.
Walaupun terpisah, masyarakat merupakan satu kesatuan yakni warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan Indonesia dan filsafat negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat pada lambang negara Indonesia, di mana sebuah moto tertulis di pita yang dipegang oleh Garuda. Di pita tertulis Latin semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya, kemudian materi selanjutnya akan dilakukan penjelasan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 pilar kebangsaan. Nah, kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dianggap penting karena MPR menilai bahwa masih banyak penyelenggaraan negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional, pemasyarakatan dan pembudayaan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi dan perannya dari waktu ke waktu akan memudar. Ini kemudian akan mempengaruhi penyelenggaraan negara, di mana ada beberapa cara mengimplementasikan 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menghargai perbedaan, di mana menghargai perbedaan bisa juga diartikan sebagai sikap menghormati seperti halnya tidak membeda-bedakan suku satu dengan suku lainnya, menghormati adat istiadat dan budaya suku lain, menolong sesama manusia dengan tulus tanpa melihat status, dan membangun sikap toleransi. Pada bagian kedua, tidak menyebarkan hoax. Hoax adalah kata yang berarti ketidakbenaran atau kebohongan. Suatu informasi dan sering disebut dengan berita bohong. Hoax juga adalah suatu yang merugikan. Dampaknya masyarakat akan merasa yakin bahwa konten atau berita tersebut benar tanpa ada unsur kebohongan sama sekali. Setiap orang yang menyebarkan hoax termasuk dalam pasal 28 UU ITE, dan perbuatan ini akan dipidanai dengan ancaman pidana paling lama selama 6 tahun. Pada bagian ketiga itu mematuhi aturan berlaku. Aturan merupakan ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang. Seperti contohnya aturan di rumah, seperti aturan yang sudah disepakati oleh anggota keluarga, aturan anggota sekolah yaitu yang disepakati oleh pihak sekolah dan seluruh masyarakat harus mematuhinya. Aturan masyarakat yaitu aturan yang disetujui oleh anggota masyarakat pada suatu wilayah. Aturan pemerintah yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan wajib dipatuhi oleh warga masyarakat. Yang keempat adalah peka terhadap kehidupan sosial. Kepedulian sosial adalah perasaan bertanggung jawab dan pada kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Hal ini merupakan nilai penting yang harus dimiliki oleh semua orang karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kepekaan itu melakukan semua itu tidak bisa tumbuh begitu saja. Dibutuhkan proses melatih dan mendidiknya. Peran mahasiswa sebagai agen of change sangatlah diperlukan dalam usaha mengajak melatih kepekaan sosial. Berikut merupakan pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, itu tadi materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekarang saya akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan. Setiap warga negara Indonesia harus menjadikan 4 pilar kebangsaan ini sebagai pegangan hidup dan landasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 pilar yang menjadi dasar dalam membangun bangsa Indonesia saat ini dan masa depan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun beberapa hal yang patut diingat dalam hal ini adalah yang pertama, 4 pilar kebangsaan yang meliput Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua ada penanaman nilai-nilai sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat guna menambahkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga ada 4 pilar harus ditanamkan dalam pikiran dan perbuatan setiap masyarakat agar mampu berkontribusi positif dan membangun bangsa dan negara yang dilandasi dengan cinta tanah air.
Sementara itu, bentuk implementasi 4 pilar kebangsaan sebenarnya cukup dimulai dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak bentuk kegiatan sederhana yang mencerminkan penerapan dari keempat pilar tersebut. Berbangsa dan bernegara, ini salah satunya adalah dengan bersikap peka terhadap lingkungan sekitar. Contoh sikap peka terhadap lingkungan bisa dibuktikan dengan menerapkan sikap saling tolong-menolong antar sesama warga Indonesia ketika ada orang lain yang mengalami kesulitan. Intinya, keempat pilar ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini digunakan untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang dicita-citakan, di mana kita memegang kuat 4 pilar kebangsaan ini. Negara yang kita cita-citakan bukan sekedar impian, namun akan menjadi kenyataan. Keinginan masyarakat untuk hidup sejahtera, adil dan makmur pun juga akan terwujud. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, itu dia penjelasan kami tentang 4 pilar kebangsaan. Semoga bermanfaat bagi kalian and see you next time. Bye bye.